Dengarkan suara-Mu Tuhan bagi kami melalui hamba, supaya kami boleh semakin belajar, semakin tahu siapa Engkau Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang mulia, dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke, baik, shalom. Oke, kata orang tidak kenal kata saya, maka saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alphonse. Saya dari komunitas Keluarga Kudus Allah Jakarta, tetapi saya tinggal di Villa Patimas dekat sini. Dan saya bersyukur bisa men-sharingkan sedikit firman Tuhan dan juga pengalaman-pengalaman dalam kehidupan saya, dan berharap berdoa bahwa ini bisa saling membangun kita pada malam hari ini. Bukan berarti saya mengajak saling pintar, tetapi saya percaya bahwa kita semua punya pengalaman bersama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya pada saat kita mulai dari lagu pujian, kemudian penyembahan, iman kita mulai dibangun. Betul ya? Pada awalnya mungkin ada yang ragu-ragu, benarkah sih Tuhan itu setia? Benarkah Tuhan itu pelihara hidup saya? Tetapi kalau pujian-pujian tadi, saya percaya bahwa pada saat kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh, iman kita mulai bertumbuh sedikit demi sedikit. Ya, iman kita sudah mulai dibangkitkan sedikit demi sedikit. Makanya pada saat kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan sedang menyiapkan hati kita untuk boleh menerima firman-Nya masuk di dalam hati kita. Kalau bicara soal iman, Bapak Ibu sangat erat hubungannya dengan kekhawatiran. Karena malam hari ini kita mau bicara soal khawatir dan doa. Ya, sebenarnya khawatir dan doa tidak bisa di-VS-kan, tidak bisa dilawankan. Ya, karena jikalau saya khawatir, maka keputusan saya terbaik adalah saya berdoa. Tidak sebaliknya, kalau saya berdoa saya harus khawatir, tidak boleh. Ya, jadi kalau saya khawatir, maka jalan saya adalah saya berdoa. Kalau kita bicara soal iman, Bapak Ibu, hendaknya kita memiliki iman yang hidup. Ya, iman yang hidup itu adalah iman yang bertindak. Karena kalau kita tidak memiliki iman yang bertindak atau iman yang melakukan, itu maka apa yang kita akan dengar malam hari ini itu akan semacam hanya teori. Karena kekhawatiran, karena iman yang mengatasi kekhawatiran itu adalah iman yang bertindak. Bukan iman yang hanya mendengar, iman yang hanya mengaminkan, tetapi iman yang juga bertindak atas firman Tuhan yang kita pelajari. Saya ambil contoh ya, iman yang hidup itu seperti ini. Makanya di dalam Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 11 ayat 1 itu bilang begini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya Bible elektronik, boleh dibuka. Ibrani 11 ayat 1 bilang begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi kalau saya bisa mengaku bahwa iman itu adalah dasar dan bukti. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, sambil ilustrasi seperti ini. Jika Bapak Ibu berharap untuk lulus ujian, apa dasarnya? Belajar. Betul ya. Kalau Bapak Ibu berharap supaya bisa hidup lebih baik, ya mungkin Bapak Ibu dasarnya adalah Bapak Ibu menabung, bekerja dengan lebih baik. Juga sama seperti ini. Kalau Bapak Ibu berharap mendapatkan warisan, ya warisan, apa yang jadi dasarnya? Dasarnya adalah bukti surat warisan, betul ya? Kalau Bapak Ibu jangan berharap untuk saya dapat warisan, untuk saya punya surat warisan ya, itu namanya harapan kosong. Tetapi iman mengajarkan kita bahwa harapan itu ada dasarnya. Apa yang kita harapkan itu pasti ada dasarnya. Sama seperti kalau saya berharap saya dapat warisan, harus ada dasarnya, yaitu surat warisan. Nah, apa bukti? Apa buktinya bahwa satu saat saya akan dapat warisan? Apa buktinya? Buktinya adalah surat warisan itu. Tangkap jelas maksud saya. Jadi dasar dari harapan saya untuk mendapatkan warisan adalah surat warisan. Dan buktinya apa? Ya surat warisan itu. Karena dengan surat warisan itu saya tahu suatu saat saya akan mendapatkan warisan. Demikian juga dengan janji dan firman Tuhan. Ya, pada saat kita berkata bahwa saya beriman, pada saat saya menghidupi iman saya
Kita tahu bahwa kita punya harapan di dalam firman Tuhan. Kita punya harapan di dalam janji-janji Tuhan. Dan kita punya dasar, yaitu firman Tuhan. Buktinya apa? Buktinya adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara sekali soal kekhawatiran, kita membaca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Mungkin bisa ditayangkan. Ini adalah ayat favorit kalau berbicara soal kekhawatiran, ya. Saya akan membacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu saya berharap dapat membacakan di ayat 6. Oke, saya mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali kita kalau berbicara tentang kekhawatiran, itu bukan yang dimaksud adalah kita harus membedakan antara khawatir dan kekhawatiran. Khawatir dan kekhawatiran. Yang dibahas di dalam kitab suci ini adalah kekhawatiran yang berlebihan. Khawatir misalnya ini, kalau kita khawatir kehujanan, ya itu khawatir kan? Biar Tuhan akan memakai kekhawatiran itu, khawatir itu untuk kita berbuat sesuatu, betul nggak? Jadi kalau misalnya Tuhan bisa pakai khawatir itu untuk menolong kita, dan kalau kita khawatir kehujanan, maka bawa payung, ya. Atau kalau kita khawatir tidak lulus ujian, maka apa yang harus kita lakukan? Belajar dengan baik. Kalau kita khawatir kolesterol kita naik, ya, apa yang kita lakukan? Ya, pantang, ya. Jangan itu namanya B1, B2 itu dilahap, jangan ya. Nah, Tuhan terkadang berbicara melalui khawatir yang kita rasakan. Tetapi berbeda dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu sering dipicu oleh ketakutan. Ya, ketakutan kita. Kekhawatiran itu biasanya melumpuhkan kita. Kekhawatiran yang membuat kita putus asa, kekhawatiran yang membuat kita merasa tidak ada harapan dan lain-lain. Itu kekhawatiran yang dibahas di dalam kitab suci pada malam hari ini. Jadi bukan hanya sekedar khawatir, ya khawatir anak saya. Nah, itu biasanya Tuhan akan pakai untuk kita mempersiapkan lebih baik. Tetapi kalau kekhawatiran itu berbeda dengan namanya khawatir. Di salah satu terjemahan Bible itu worry, khawatir itu diterjemahkan sebagai anxiety, ya, kecemasan. Nah, kecemasan itu berbeda dengan khawatir. Nah, kita bisa
cari tahu perbedaannya apa. Tetap saya tidak akan bahas detail perbedaannya, tetapi yang diharapkan adalah jangan sampai kita anxiety, kita jangan sampai kita kekhawatiran atau khawatir yang berlebihan. Ada sebuah pepatah di dalam bahasa Swedia ya, tapi dalam bahasa Inggris itu sendiri. Worry often gives a small thing a big shadow. Jadi kekhawatiran itu sering membuat sesuatu yang kecil terlihat besar, gitu ya. Nah, saya pernah punya pengalaman waktu saya pulang kerja, waktu itu Jessica masih ada, istri saya masih ada. Dia tiba-tiba samperin saya, ons, ada kecoa gede gitu. Saya tuh beli sama kecoa sebenarnya gitu ya, tetapi karena istri saya tidak tahu kepada saya, ya mau gimana lagi kan, jadi saya harus cari kecoa. Saya di mana kecoanya? Di balik toilet. Jadi saya masuk dalam kamar mandi dengan persiapan ya, dengan sendal dan baygon gitu ya, satu tangan kiri, satu tangan kanan. Bayangan saya tuh itu kecoa sebesar apa kan, ngeri juga kan kalau kecoanya gede gitu Pak. Nah sambil semprot sana sini sambil takut-takut udah gitu kan, tiba-tiba keluar kecoa itu. Saya pun kaget, tetapi begitu saya perhatikan ternyata kecoa itu tidak lebih besar dari kecoa pada umumnya. Nah, apa yang menyebabkan Jessica itu mengatakan bahwa kecoa itu gede? Sebenarnya yang membuat dia mengatakan itu adalah karena dia takut sama kecoa. Nah, itu dikatakan oleh pepatah Swedia. Apa yang kekhawatiran kamu itu membuat hal yang kecil itu terlihat seakan-akan besar. Nah, ini bisa juga menjadi perenungan kita malam hari ini, Bapak Ibu. Apa yang menjadi kekhawatiran kita malam hari ini? Hati-hati dengan kekhawatiran itu, karena kekhawatiran itu bisa membuat sesuatu yang sebenarnya kecil itu terlihat begitu besar di dalam mata kita. Saya kemarin ke dokter jantung dan saya merasa jantung saya berdetak tidak beraturan, dan memang saya punya namanya yang detak jantung tidak beraturan. Saya udah khawatir, aduh kalau dokter voice begini saya harus gimana, pokoknya kan takut gitu. Sampai di dokter EKG, Pak Alfons ini nggak ada apa-apa ya, katanya gitu. Ini nggak, loh saya merasa nggak nyaman loh, jantung saya berdetak tidak bagus gitu. Tapi ini nggak apa-apa, coba kita cek ya darah tinggi. Dia ternyata darah saya naik. Ya, ternyata darah tinggi ini bisa memicu detak jantung yang tidak beraturan. Akhirnya saya dikasih obat, ya. Dan obat itu saya minum dan puji Tuhan, ya. Sekarang detak jantung saya sudah mulai tidak fals, ya. udah bagus. Dan itu kalau saya nggak ke dokter itu akan membuat saya terus khawatir. Aduh ada apa dengan jantung saya? Aduh hidup saya tidak berapa lama lagi. Jadi itu membuat saya khawatir. Dan itu lama-lama saya menjadi malas melakukan apa-apa. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami itu ya, karena kekhawatiran, karena takut, akhirnya malas membuat apa-apa. Aduh, nggak pengen nggak mood gitu. Atau bahkan ada yang sampai sakit betul ya, sakit khawatirnya gitu, jadi sakit banget. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kekhawatiran itu bisa melumpuhkan kita. Apa yang terlihat kecil sebenarnya, apa yang terlihat besar sebenarnya kecil. Ada yang pernah mengatakan begini ya, penelitian berkata begini, 96% kekhawatiran itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Jadi 96% yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. 4% itu bisa kita atasi. Nah Bapak Ibu, itu menurut penelitian. Tapi saya percaya bahwa jika kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita sempurna di dalam hidup kita, tentunya kita belajar untuk tidak khawatir. Amin. Kalau kita percaya bahwa Tuhan akan pelihara kita sempurna detik demi detik, setitik demi setitik, maka kita sebenarnya tidak perlu khawatir bahwa hidup kita akan menjadi tidak baik. Nah, sama seperti begini ya. Apa yang menyebabkan kita tetap khawatir sebenarnya? Apa yang menyebabkan saya, walaupun saya tahu firman Tuhan bahwa jangan khawatir, tapi saya tetap kekhawatiran gitu, saya tetap khawatir. Kalau kita semua merenungkan,
Penyebab yang membuat kita khawatir adalah karena kita tidak mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Betul nggak? Misalnya begini, saya bonceng bapak ibu, berani nggak naik motor? Bapak ibu khawatir nggak kalau saya bonceng? Saya bilang, saya itu pembalap 100 km per jam kecil saya. Saya bonceng bapak ibu, mau? Khawatir? Nah, karena apa? Karena bapak ibu tidak kenal saya. Ya, jangan belum besar doang untuk pembalap, padahal naik motor aja nggak bisa. Gitu ya. Nah, bapak ibu sekalian, perenungan kita malam ini lebih banyak kepada apakah kita mengenal Tuhan kita. Karena begini, karena kalau kita tidak kenal Tuhan kita tidak akan pernah bisa melepaskan kekhawatiran kita. Tidak akan pernah bisa. Salah satu pemicu kekhawatiran adalah tidak klopnya antara harapan dan dengan kenyataan yang terlihat. Tidak klop antara hitung-hitungan kita dengan kenyataan. Seperti contoh misalnya, saya mau menyekolahkan anak saya di universitas ternama, tetapi ternyata kalkulator saya, keuangan saya itu tidak klop. Nah, itu yang membuat saya khawatir. Ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang membuat kita khawatir yang sebenarnya kita bisa serahkan kembali kepada Tuhan. Makanya di dalam Amsal 3 ayat 5 bilang ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada otak kita, hitung-hitungan kita, kalkulator kita. Jangan bersandar. Kita bisa pakai kalkulator kita, tapi jangan bersandar di situ. Tetapi yang Tuhan minta adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, segenap hidupmu. Apa yang dimaksud dengan percaya dengan segenap hati? Percaya dengan segenap hati itu kembali kalau kamu pernah ikut di di seminar FKP 3 kemarin, bahwa percaya dengan segenap itu berbicara soal apakah saya trust kepada Tuhan atau hanya believe. Berbeda, believe dan trust. Believe adalah saya percaya. Saya percaya Alphonse bisa mengelola uang dengan baik. Itu percaya. Tetapi kalau trust adalah saya rela memberikan uang saya kepada Alphonse untuk dia kelola. Kata bagaimana? Believe adalah saya percaya kepada Tuhan bahwa Dia Maha Kuasa, Dia memelihara hidup saya. Tetapi trust itu berarti bahwa saya mempercayakan hidup saya untuk Tuhan pelihara. Jadi kalau bicara soal trust itu bicara hidup, resikonya hidup kita. Bukan hanya tahu, bukan hanya mengatakan dari jauh saya percaya, tetapi kita memberikan hidup kita untuk bisa mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu namanya trust. Ya sama seperti yang saya katakan, kalau misalnya saya bilang saya bisa bawa pesawat, gitu ya, bisa bawa pesawat. Oh saya percaya, ya mungkin ada yang percaya. Tapi kalau saya bilang siapa yang mau ikut saya, itu belum tentu karena mereka tidak trust kepada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 tahun yang lalu istri saya meninggal dunia karena cirrosis hati. Selama saya di rumah sakit menjaga dia, Jessica itu hanya kurang lebih tidak sampai 10 hari lah di rumah sakit ya. Awalnya tidak ada gejala apa-apa, tiba-tiba kuning aja, perutnya membesar, sakit, dan akhirnya masuk ke ICU, masuk ke UGD, dan akhirnya divonis bahwa istri saya cirrosis akut, tidak ada gejala. Makanya itu kayak melebihi kanker ya, kalau itu ya. Tapi memang prosesnya lama cirrosis itu. Di saat dia tidak sadar karena hatinya kan diserang. Kalau cirrosis kan hatinya mengeras. Nah itu fungsi hati sebenarnya adalah menyaring racun. Jadi kalau hatinya tidak berfungsi lagi, maka racun itu akan berkeliaran bebas dulu. Dan salah satunya yang diserang adalah otak. Jadi pertama yang Jessica kena itu adalah otaknya. Jadi dia sudah tidak bisa berkomunikasi. Kalau bangun hanya memandang nanar, ajak bicara sudah tidak bisa. Terkadang dia bisa tidak bangun. Wah pokoknya itu hal yang paling mengerikan dalam hidup saya ya. Saya sendiri lagi galak saat COVID ya. Jadi tidak sembarangan orang masuk. Saya jujur berteriak, Tuhan
anak-anak masih butuh mamanya. Tapi sekarang fisika seperti ini, dan kata dokter sudah tidak ada harapan kecuali cangkok kaki satu lokasi hatinya gitu, kecuali Tuhan Yesus yang kasih hatinya. Tidak ada. Sampai saya butuh Tuhan tolong, sampai rasanya ingin memberontak. Tuhan katanya kau baik, tapi saat-saat sekarang di mana kebaikan? Saya tidak bisa melihat Tuhan baik dalam hidup saya. Saya tidak bisa melihat. Setiap hari selalu menurun. Saya selalu tanya sama dokter, gimana kabar fisika? Nggak begitu baik. Respon saya nggak baik. Berdoa saya. Ya, tadi saya berdoa dokter. Jadi ini yang menyulitkan saya itu. Sampai satu saat saya menemukan satu lagu, ya. Satu lagu yang judulnya Trust His Heart. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya. Trust His Heart yang dinyanyikan oleh Baby Mason atau Mason, ya, misalnya Mason, ya. Lagu itu kurang lebih refrainnya tertulis seperti ini, ya. Kata-kata ini, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Jadi kurang lebih kata bahasa Indonesia ini, Tuhan itu terlalu bijaksana untuk berbuat salah. Tuhan itu terlalu baik untuk untuk tidak baik. Jadi kalau when you don't understand, jadi kalau engkau tidak mengerti, when you don't see His plan, kalau Anda tidak bisa melihat rencananya, when you can't trace His hand, kalau Anda tidak bisa melihat pertolongannya, trust His heart. Percaya hati, karena hatinya itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan disitu saya mulai belajar untuk menyerahkan Jessica kepada hati Tuhan Yesus. Belajar untuk menyerahkan hidup kami, masa depan keluarga kami kepada Tuhan, kepada Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Saya putar lagu itu, saya nyanyikan berulang-ulang supaya menguatkan saya. Saya tempel di telinga Jessica supaya dia bisa dengar bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, percaya bahwa Tuhan itu baik, percaya bahwa hati Tuhan itu pasti baik untuk kita, percaya bahwa semua yang terjadi itu atas izin Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak lama berselang kita Jessica dipanggil Tuhan. Satu hal tetap saya bersyukur bahwa di detik-detik terakhir dia dipanggil, saya ada di sampingnya. Saya berdoa, saya bernyanyi, saya putar lagu itu sampai saat sebelum garisnya datar gitu. Saya cuma bilang, Jess, kalau lihat Tuhan Yesus jangan lepaskan. Dan setelah itu monitor tidak bereaksi lagi, dan dokter masuk dan namanya itu fisik ke dokter dan bilang, Pak, turun itu dikasih tadi sudah. Puji Tuhan berarti bahwa saya disiapkan momen seperti itu. Saya berada di sampingnya di saat-saat yang paling sulit di dalam kehidupan saya. Tapi saya belajar satu hal di situ, bahwa saya belajar trust His heart. Bapak Ibu, Mazmur 89 ayat 2-3 bilang begini, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulut turun temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kalau kita baca Mazmur itu, ada kata kasih setia. Kasih setia itu di dalam terjemahan bahasa Inggris itu bicara soal steadfast love, yang artinya adalah kasih yang kokoh, kasih yang tidak pernah bergeser, kasih yang selalu ada, kasih yang tidak pernah bersudahan. Itu steadfast love. Jadi kalau bicara soal kasih setia Tuhan, itu berbicara soal kasih yang selalu ada untuk kita. Dan saya belajar saat itu bahwa kasih Tuhan itu selalu ada untuk saya. Dimanapun, bagaimanapun, sekalipun dosa, sekalipun itu tidak akan membuat kasih itu bergeser sedikitpun dari hadapan saya. Dan Roma 8 ayat 35-39 menemukan, saya baca sebentar, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pernah dengar pasti ya?
penindasan, kesesatan, penganiayaan atau kelaparan, telanjangan, bahaya, pedang. Sebab aku yakin bahwa baik kau maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi steadfast love itu berbicara tentang kasih yang total, kasih yang tidak pernah bergeser, kasih yang selalu ada atas kita. Nah, ini yang membantu saya untuk perlahan-lahan keluar dari kebatilan. Ini steadfast love inilah yang membuat saya mulai bangkit kembali, menegakkan kepala kembali, dan mempercayakan kembali hidup saya kepada Dia. Dulu saya selalu berbicara ini di depan banyak orang seperti sekarang, tetapi pada saat saya mengalami kasus Jessica, itu seakan-akan apa yang saya ada di otak saya hancur semua. Karena apa? Karena saya tidak bisa mengerti kenapa Tuhan itu jahat ya, karena itu jahat di dalam hidup saya. Anak-anak juga belum mandiri, tetapi Jessica sudah Tuhan panggil keluar. Dan ternyata melalui pengalaman ini membuat saya mulai mengenal siapa Tuhan saya. Pengalaman inilah yang membuat saya mulai belajar untuk menyerahkan hidup saya kembali kepada Dia, menyerahkan kembali masa depan saya kepada Tuhan, dan belajar mempercayakan kembali hidup saya kepada Dia. Makanya setiap hari saya selalu bangun pagi dan membuang kembali atau istilahnya apa ya, membuat keputusan untuk trust kepada Tuhan setiap hari. Karena keputusan untuk trust kepada Tuhan tidak bisa dibuat satu kali saja dalam seumur hidup, tetapi kita harus bangun pagi setiap hari untuk coba kembali untuk bilang, Tuhan, I trust in you, I trust in you, I trust in you, sampai telinga ini mendengar dan hati ini percaya bahwa saya menyerahkan hidup saya hanya kepada Tuhan. Saya ingat ada lagu itu, Siti Mohede, tapi saya juga lupa kata-katanya. Tetapi ku kan bernyanyi sampai jiwaku mendengar, sampai hatiku mendengar. Jadi itu saya katakan terus ya, sampai saya mendengar, hati saya percaya bahwa Tuhan Yesus layak untuk dipercaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 itu tadi tema kita ya. Berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita khawatir, ya sekali lagi khawatir itu wajar, tetapi terus-menerus larut dalam kekhawatiran itu tidak wajar. Pada saat kita khawatir, kita diminta untuk datang kepada Tuhan untuk berdoa, ya, berdoa, nyatakan isi hati kita, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita rasakan. Daud itu paling bisa, ya, apa yang dia rasakan dia utarakan kepada Tuhan, dan kita belajar untuk seperti Daud. Kita rasa susah, kita rasa marah, kita merasa tidak senang, kita utarakan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Ya, bukan hanya doa yang baik, tapi pada saat kita marah kepada Tuhan pun Tuhan juga dengar. Oleh karena itu kita berdoa, tetapi jangan berhenti di doa. Ada yang mengatakan begini, 1 kilogram taat itu lebih penting daripada 1 ton doa. 1 kilogram taat itu lebih penting dari 1 ton doa. Maksudnya tidak memandang enteng doa ya, tetapi pada saat kita berdoa, biasanya Tuhan berbicara dalam hati kita, betul ya? Alphonse, sudah, jangan berhenti di sini, kamu harus move on. Biasanya hati kita mengajar kita seperti itu. Nah, masalahnya adalah terkadang kita tidak mau dengar. Terkadang kita terlarut dengan duka cita kita, sehingga kita bilang, Tuhan tolong, padahal Tuhan sudah bilang, sudah, kamu harus move on, kamu harus berjalan lagi, karena hidupmu masih panjang. Tetapi kita terus bergumul dengan piti kita. Piti itu adalah mengasihani diri sendiri. Kita tidak mau dengar apa yang Tuhan mau, dan akhirnya kita tetap tinggal di dalam
kekuatan kita. Nah, Bapak Saudara sekalian, pada saat kita sudah berdoa, dengar Tuhan mau apa. Setelah itu belajarlah untuk melangkah di dalam ketaatan, melangkah di dalam ketaatan. Karena saya yakin dan percaya bahwa kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka kita akan tetap tinggal di dalam kebatuan. Kalau kita tidak taat kepada perintahnya, kita akan tetap tinggal di dalam kekuatan kita. Makanya pada saat Tuhan bilang, udah Alphonse berserah, saya belajar untuk berserah. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau kita bicara soal berserah, itu tahu nggak bedanya antara berserah dengan menyerah? Tahu? Kalau menyerah apa? Putus asa. Ya. Putus asa. Kalau berserah? Saya wah luar biasa ya di sini mana luar biasa. Jadi kalau menyerah dan berserah itu memiliki perbedaan seperti ini. Kalau menyerah itu biasanya pilihan terakhir. Biasanya kalau orang bertinju udah kecapean, udah lelah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, udah menyerah. Itu pilihan terakhir. Kalau menyerah itu putus asa. Kalau menyerah itu merasa tidak ada yang bisa saya lakukan lagi selainnya sudah saya menyerah, ya, tidak memiliki semangat lagi dan tanda kutip mengatakan ya Tuhan saya pasrah ya kepadamu. Nah itu menyerah. Tetapi kalau berserah berbeda. Kalau berserah adalah satu-satunya pilihan bagi orang beriman. Jadi bukan menyerah, berserah, ya. Keputusan berserah itu dilakukan di awal, bukan di akhir. Jadi pada saat Bapak Ibu Saudara sekalian setiap pagi bangun berdoa, putuskan untuk berserah pada Tuhan saja. Karena berserah itu adalah tindakan aktif kita, ya, untuk datang kepada Tuhan, untuk mengakui Dia sebagai Tuhan, untuk mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap hari saya datang kepada Tuhan pagi-pagi tidak banyak ngomong. Saya cuma berusaha untuk kembali mendoktrin, ya. Saya bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu adalah Tuhan atas hidup saya. Dia berdaulat, Dia berkuasa penuh dalam hidup saya. Saya harus menaklukkan hidup saya kepada Dia. Dan itu saya lakukan setiap hari sampai hati saya itu, sampai pikiran saya itu, baru saya berhenti berdoa. Dan setelah itu saya bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin pekerjaan saya. Tuhan menolong saya di dalam berbagai hal dan memutuskan dalam melewati pergumulan, saya bisa melihat bagaimana kalau saya menyerah atau saya berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kehidupan saya. Berserah juga itu seperti ini, ya. Kalau berserah itu adalah selain yang kita lakukan di awal, berserah itu adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan dan menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya. Saya ulangi. Berserah adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan dan menyerahkan kepada Tuhan apa yang tidak bisa kita kontrol. Tangkap ya maksudnya. Kalau saya sakit, kalau saya berserah kepada Tuhan, yang saya lakukan adalah saya harus dokter. Itu bentuk daripada saya bisa melakukan sesuatu. Jadi berserah itu bukan pasif, ya, bukan hanya berdoa Tuhan sembuhkan saya, habis itu kita cuma diam dan berharap bahwa Tuhan menyembuhkan. Tidak. Kalau berserah kepada Tuhan berarti kita berdoa, kemudian kita bertindak. Bertindaknya dengan cara apa, ya? Ya kita ke dokter, kita cari berbagai cara supaya kita bisa disembuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Setelah itu sembuh atau tidak sembuh, kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Karena yang menyembuhkan bukan kita, yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Tetapi kita berusaha, kita sungguh-sungguh bertindak supaya kita bisa berserah dengan baik. Saya masih ingat ada satu tokoh namanya Nick Vujicic. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu Nick itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, betul kan? Dia tidak perlu lagi namanya berdoa minta tangan, minta kaki. Maksudnya biar tangannya tumbuh, kakinya. Dia tahu bahwa dia tidak perlu berdoa juga. Tetapi yang dia berdoa adalah apa yang dia bisa lakukan adalah supaya dia bisa berdampak bagi orang lain.
melalui kelemahannya. Dan kita bisa melihat bagaimana dia menjadi motivator hebat. Ya, saya lihat berbagai video yang di sekolah-sekolah bagaimana banyak anak-anak tersentuh dengan kesaksiannya. Dan itu membuat bahwa apa yang dia lakukan itu berserah, yaitu ya sudah dia menerima kelemahannya, tetapi dia tidak berhenti di situ, tetapi dia mau melakukan sesuatu supaya hidupnya berdampak pada orang. Itu berserah, itu yang dia lakukan supaya apa? Supaya hidupnya sungguh-sungguh bisa berdampak. Nah, sekali lagi bahwa berserah itu sungguh-sungguh kita perlukan supaya kita bisa keluar dari kekhawatiran. Karena tanpa itu kita akan terus tinggal di dalam namanya kekhawatiran, kita akan terus tinggal di dalam namanya ketakutan kita. Sama seperti ini, kalau misalnya ada yang mengatakan, wah berserah kepada Tuhan tuh capek, katanya. Kita tidak ngerti Tuhan tuh maunya apa. Kita itu terkadang minta, tapi ternyata tidak dijawab. Ada sebuah ilustrasi lain yang cukup bagus menurut saya adalah dengan kursi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, kalau ada seseorang yang mau berserah kepada Tuhan, misalnya contoh ya, saya ambil contoh kursi. Saya ambil sebentar. Kalau ada yang bilang berserah, tetapi setengah-setengah, itu sama seperti dia duduk setengah enggak. Karena apa? Karena dia tidak percaya sama kursi ini bisa menopang badan saya nggak ya? Dia nggak percaya. Jadi efeknya adalah kalau dia duduknya setengah-setengah, akan terjadi dia akan capek, dia akan lelah, dia akan merasa aduh kayaknya percuma deh saya berserah kepada Tuhan. Tetapi kalau namanya berserah sungguh-sungguh adalah ya sudah, kamu duduk percaya sama kursi ini, bahwa kursi ini bisa menopang tubuhmu, dan udah relax. Serahkan semuanya kembali kepada Tuhan. Percayakan semua hidup kepada Tuhan. Maka dia akan membuat engkau relax. Dia akan membuat kamu makanya ada firman Tuhan, datanglah kepadaku hai kalian semua yang letih lesu dan berdoa, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Nah, pada Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh bisa berserah kepada Tuhan, duduk tidak setengah-setengah, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada Bapak Ibu. Amin. Kuncinya adalah trust. Kuncinya adalah sebelum Bapak Ibu bisa trust, Bapak Ibu harus kenal dulu siapa Tuhan kita. Kenal ya banyak cara, ya dengan berdoa, dengan baca firman Tuhan. Tapi yang paling penting adalah nyemplung. Nyemplung itu maksudnya begini. Bapak Ibu sudah baca firman Tuhan, sudah tahu setiap hari baca firman Tuhan janjiannya, tapi Bapak Ibu tidak pernah menyemplung melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita melalui firman ini. Ilustrasi yang paling saya suka pakai seperti ini. Kalau Bapak Ibu tidak bisa berenang, Bapak Ibu beli tuh semua buku renang gaya dada, kayak bebas, kayak semua Bapak Ibu beli. Kemudian Bapak Ibu pelajari. Oh ternyata gaya bebas itu seperti ini, gaya punggung itu seperti ini, gaya dada itu seperti ini. Nah setelah Bapak Ibu baca dan Bapak Ibu coba praktekkan gayanya itu. Pertanyaan saya, kalau sebelum nyemplung Bapak Ibu bisa berenang nggak? Nggak bisa kan? Bapak Ibu hanya tahu nih, oh ternyata berenang itu seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah nyemplung ke dalam air dan belajar berenang, Bapak Ibu tidak pernah tahu bahwa Bapak Ibu bisa berenang atau tidak. Sama seperti dengan firman Tuhan. Bapak Ibu baca setiap hari, tapi Bapak Ibu tidak pernah mempercayakan hidup Bapak Ibu kepada firman Tuhan. Bapak Ibu tidak pernah tahu bagaimana Tuhan pelihara Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya bisa melihat, oh Tuhan baik, orang lain bersaksi. Bapak Ibu tidak, oh ya dia baik banget ya sama orang itu. Tapi Bapak Ibu tidak pernah bisa bilang sendiri, ya Tuhan baik, ya Tuhan pelihara, ya Tuhan menolong saya. Makanya nyemplung itu membuat kita takut sebenarnya. Betul ya? Rasanya kalau namanya nyemplung itu rasanya aduh. Nah, trust itu ya, mempercayakan diri itu sama seperti bungee jumping. Tahu bungee jumping ya? Yang kakinya tidak pas tali, kemudian itu dia loncat ke bawah. Trust itu seperti itu. Jadi dia menyerah. Trust itu adalah keputusan yang menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada satu
titik, yaitu Tuhan. Kalau bagi camping itu artinya dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada hanya satu tali. Tidak ada tali cadangan, tidak ada tali cadangan, tidak ada banyak tali yang bisa menolong dia, hanya satu tali. Nah, itu sikap yang baik, itu namanya berserah kepada Tuhan. Sikap yang baik namanya trust. Jadi tidak ada Tuhan lain yang bisa tolong saya selain Tuhan, Bapa, Allah, Yesus. Dan maka dari itu, maka setiap hari kita akan willing untuk datang kepada Dia, menyerahkan hidup kita, mempersembahkan hidup kita, dan kita akan melihat bagaimana dengan firman-Nya kita berahaya dan kita akan bisa melihat bagaimana Dia memelihara hidup kita. Kita akan bisa melihat bagaimana kekhawatiran kita lama-kelamaan kita bisa berjalan melewati hari demi hari. Kita akan bisa melewati lembah dari lembah ke lembah yang lain karena Allah kita memelihara kita. Ada seorang Mahatma Gandhi yang begini, tidak ada yang menyanyikan tubuh seperti kekhawatiran. Ya. Dan orang yang memiliki keyakinan kepada Tuhan seharusnya malu untuk khawatir tentang apapun. Ini Mahatma Gandhi. Ini Mahatma Gandhi bukan orang Kristen, tapi dia bilang begini, orang yang memiliki keyakinan kepada Tuhan seharusnya malu kalau yang khawatir tentang apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita khawatir, pertama adalah datang kepada Tuhan. Persembahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Kemudian lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan berhenti di situ, tetapi lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan berbicara sesuatu, lakukan. Maka kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan akan membebaskan kita dari kekhawatiran itu. Maka kita percaya bahwa Tuhan juga akan membawa kita dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Asal kita berani untuk taat, kita berani untuk percaya. Dan ini ayat penutup saya adalah 1 Petrus 5 ayat 7 berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara. Siapa yang percaya Tuhan pelihara hidup kita? Amin. Saudara, kalau Tuhan pelihara hidup kita harus sungguh-sungguh menyerahkan. Jangan ada yang disimpan, jangan ada yang setengah saya serahkan setengahnya, tetapi malah hanya bisa membantu semua. Kita serahkan seluruh hidup kita, apapun pergumulan kita malam hari ini, masa depan, keluarga, finansial, kesehatan, serahkan kekhawatiran. Serahkan. Karena apa? Karena Tuhan yang pelihara. Kalau Tuhan memelihara, siapa yang melawan? Betul? Kalau Tuhan mengatakan saya yang pelihara kamu, siapa yang mau ambil kita dari Tuhan? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita serahkan seluruh kekhawatiran kita malam hari ini kepada Tuhan. Saya undang produksi. Kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini. Kita mau serahkan seluruh kekhawatiran kita. Kita mau serahkan hati kita sekali lagi kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tutup mata kita rileks di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari kita membayangkan semua kekhawatiran kita, ketakutan kita. Dan mari kita membayangkan bahwa saat itu Tuhan Yesus ada di hadapan kita. Dengan sepenuh hati kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini yang aku khawatir, ini yang aku takut. Aku belajar untuk percaya kepada-Mu, tetapi secara manusia aku masih takut. Ampuni aku karena aku manusia lemah. Tetapi malam hari ini aku persembahkan ketakutanku. Aku memutuskan untuk percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berdaulat dalam hidup. Aku memutuskan untuk mempercayakan seluruh hidupku kepada-Mu, dan kiranya Tuhan yang mengatur seluruh hidup. Mari katakan itu dalam hati saudara. Katakan dengan sungguh-sungguh apapun persoalan pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Penuhi
Penuhi kami dengan kuasa Tuhan. Penuhi hati kami dan bangkitkan iman kami. Dan sungguh kami tahu bahwa bukan dengan kuat dan gagah, tapi kami percaya oleh Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa percaya dan mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Tuhan, kami tahu firman-Mu adalah ya dan amin, dan itu akan kami pegang erat-erat di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Terkadang kami merasa lemah, terkadang kami merasa tidak sanggup, tidak mampu, kami ingin menyerah. Tapi Roh Kudus, Engkau yang menguatkan kami. Roh Kudus, Engkau yang memberikan penghiburan bagi kami. Engkau yang selalu ada di dalam hati dan pikiran kami. Engkau yang selalu menolong kami, mendorong kami untuk selalu berserah dan mempercayakan hidup kami hanya kepada-Mu. Dan kiranya malam hari ini Roh Kudus, Engkau tinggal dalam hati kami masing-masing. Engkau pergi dimanapun kami pergi. Engkau tolong kami dimanapun kami berada. Dan kiranya kami selalu semakin dekat, dan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami serahkan hidup kami, pergumulan kami, persoalan keluarga kami, masa depan, pekerjaan kami mungkin yang kami doakan, dan juga keuangan dan berbagai hal yang kami doakan malam hari ini. Tuhan, Engkau dengar dan Engkau akan campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ya doa kami yang kami persembahkan di dalam satu nama yang hidup, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala